Saya adalah orang yang menyembuhkan diri saya sendiri ketika saya sakit di depan ribuan orang. Jadi sejatinya itu ada yang betul sembuh, ada yang tidak. Ada KKR yang memang dia bisa sembuh, menyembuhkan, tapi nggak semua sembuh. Banyak juga yang nggak sembuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Ubikha Mistayim. Oke, Ko Hani, saya ingin ini disampaikan klarifikasinya dan sekaligus pernyataan. Banyak orang bertanya tentang praktek pengobatan gereja yang sakti itu ya, yang katanya datang sakit pulang sembuh. Itu minta tolong dijelaskan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya pendeta, penginjil, atau orang gereja kalau sakit itu yang doain yang lain, baru dia sembuh. Di gereja juga. Alhamdulillahnya ya nggak bisa ngomong alhamdulillah juga ya. Saya adalah orang yang menyembuhkan diri saya sendiri ketika saya sakit di depan ribuan orang. Jadi sejatinya itu ada yang betul sembuh, ada yang tidak. Ada KKR yang memang dia bisa sembuh, menyembuhkan, tapi nggak semua sembuh. Banyak juga yang nggak sembuh. Ada juga yang sandiwara, yang kursi rodanya itu lumpuhnya bohongan, tapi juga ada yang beneran. Gitu. Tergantung pendetanya yang mana. Gitu. Jadi sakit itu ada yang sembuh, ada yang tidak, dan itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang luar biasa, hebat. Justru dalam Islam sakit ini kan sebetulnya kasih sayang Allah. Allah saking sayangnya sama manusia diberikan penyakit. Supaya apa? Supaya diuji apakah dia bertakwa atau tidak, taat atau tidak. Jadi sakit itu bukan ujian kekuatan tapi ujian ketaatan. Lalu sakit itu juga jadi penggugur dosa. Allah ingin dosa kita digugurkan, kita diberi sakit. Jadi ketika seseorang mengaku beragama Islam, lalu dia tidak suka dengan sakitnya, dia tidak ridho dengan sakitnya, dan dia mencari jalan keluar, apalagi jalan keluar yang haram. Memang betul sakit dari Allah, Allah memberikan sakit, Allah memberikan obat. Obatnya harus sesuai dengan syariat, harus dengan cara-cara yang halal. Bukan cuma ke pendeta, ke dukun pun tidak boleh. Ke orang-orang yang syirik dengan cara-cara syirik pun tidak boleh. Gitu Pak Imam. Jadi ya memang ada yang benar, ada yang tidak. Oke, berarti seperti prakteknya ini ya, apa namanya? Kalau sampai mengimani terkait pengobatan sakti gereja itu berarti ya samanya dengan mengimani para dukun ya? Iya, lebih kurang mengimani selain Allah. Jadi ketika sakit kan sebenarnya sakit itu ilmu, kita mencari obatnya. Sakit itu istighfar, kita lebih sering istighfar, lebih ingat Allah. Sakit itu penggugur dosa, sakit itu merusak kesombongan dan ketamakan. Yang tadinya sombong jadi lebih santun, jadi lebih beradab, jadi lebih baik. Terus banyak sekali faedahnya sakit, manfaatnya. Ya, jadi tergantung menyikapinya. Seorang muslim bagaimana menyikapinya. Ada pertanyaan, kenapa gereja-gereja tidak membuka layanan COVID gratis, penyembuhan COVID gratis? Betul. Jadi memang KKR kesembuhan itu mereka lakukan. Dan yang sembuh rata-rata orang-orang justru bukan Kristen sendiri, atau orang yang baru-baru masuk Kristen. Tapi kalau memang bisa, contohnya anak saya sendiri, saya tantang waktu itu, oke, sembuhkan anak saya kalau bisa.
orang gereja datang. Siapa yang datang? Mamahnya Nikita. Terus dari Betani Ibu Bea. Banyak sekali yang datang. Sampai akhirnya saya bilang sudah, enggak usah. Saya bilang anak saya ini Muslim, biarkan dengan cara Islam. Dan doanya kita ketika sakit pun mudah sekali. Doa ketika kita sakit diajarkan membaca doa Asallallahu al-azim Rabbul arsyil azim asfiaka 7 kali. Gitu ya. Oke. Kemudian saya ingin bertanya, dulu viral ya video Kohani yang gebrak-gebrak kaki. Iya, kaki yang patah. Jadi waktu itu betul kaki saya patah. Saksinya ribuan orang, ronsennya masih ada, dokternya masih ada, dokternya Muslim lagi gitu kan. Terus di saat itu sebenarnya saat terakhir pelayanan saya itu saat itu sudah kehabisan semua, pabrik sudah saya jual kasih ke gereja, semua harta sudah kasih gereja. Lalu saya harus gimana, masa saya sakit kayak gini? Akhirnya itu sakit, kaki itu tertimpa mesin packing hari Kamis. Hari Minggunya saya bilang saya mau keluar pakai tongkat. Turun sudah nggak pakai tongkat. Saya berdiri di depan jemaat, terus ada khotbah waktu itu, jadi menggantikan pendeta muda. Posisi saya penginjil bukan pendeta. Pendeta mudanya ada namanya Pak Johan. Ngomong, lalu saya sembuhkan kaki saya. Sembuh betul. Sebagaimana ketika orang bilang saya kebal dibacok, kebal betul. Karena waktu itu mengimaninya bukan kepada Allah. Kalau di Islam malah nggak ada kesembuhan instan. Jadi kalau ada yang di Islam bilang, wah alternatif. Kalau di Jawa zamannya dulu saya di gereja itu ada namanya ponari, gitu kan? Itu kan dukun jatuhnya. Lebih beriman bukan kepada Allah tapi ke itu. Jadi betul itu sembuh. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baca saya berdiri ya, izin ya. Setelah saya masuk Islam, ini kakinya nih, biarin di meja ini kakinya, ini yang patah. Setelah saya baca syahadat, ini bunyinya ada bunyi letak gitu ya. Jadi dia sakit lagi, memang nggak bisa sembuh, yang sudah terbelah dua. Jadi ini tulang, ini ruas, dia terbelah dua. Kalau saya umur di bawah 17 masih bisa sembuh, tapi ketika itu umur saya sudah 20 lebih. Bagaimana mau nyembuhin kaki yang sudah nggak mungkin tumbuh lagi? Sakit lagi? Iya sakit lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi sering mengingat Allah. Jadi pelajaran buat saya gitu. Nasihat buat orang-orang yang percaya KKN? Nasihat buat orang muslim, saudara-saudara seiman muslim yang mengaku Islam, bukan cuma KKR, bahkan banyak dukun. Banyak orang ngaku kiai bisa nyembuhin orang. Ketika dia mengatakan bisa sih sudah mendaya Allah. Jadi intinya sakit adalah kasih sayang dan rahmatnya Allah. Rahmat buat semua. Sakit itu nasihat. Ketika seseorang sakit, yang sehat menasihati yang sakit. Suruh jaga kesehatan dan paling tidak. Sakit itu gugur dosa. Kasih sayang cintanya Allah supaya dosa kita digugurkan. Sakit itu silaturahim. Akhirnya orang yang tidak pernah datang ingat jadi datang, menyempatkan diri menjenguk. Bahkan ketika menjenguk, kalau jenguk pagi didoakan 70.000 malaikat sampai malam. Kalau doain sore, datangnya sore didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Banyak sekali hikmahnya sakit. Lalu untuk apa kita mencari jalan pintas? Karena kesembuhan dari Allah. Boleh berobat, berobatlah dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat. Seperti ini ya, apa Raja Fir'aun ya? Iya. Tongkatnya. Iya, kalau hanya mengukur kekuasaan Allah dengan kesembuhan, terlalu bodoh karena sakitnya sendiri dari Allah. Kalau kesembuhan itu malah justru kalau dengan cara instan bukan dari Allah. Itulah cara-cara setan. Itulah keberhasilan setan menjebak seseorang ke dalam dosa tidak diampuni, yaitu kesyirikan. Begitu, mudah-mudahan menjadi ibrah yang bisa kita ambil bersama dan bisa bermanfaat. Semoga kita lebih beriman dan bertakwa lagi, pasrah dengan qada dan qadarnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.